difitnah, dibatalkan nasabnya, dicaci, dimana. Apa kita tidak bisa membela sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan? Kecuali air mata kesedihan, antum tidak akan datang karena ada yang membatalkan. Hati kami tidak ridho, dan kami khawatir bahwa orang yang membenci antum semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke neraka, dibakar oleh api neraka. Memang kalau kita berbicara Jongosa Habib itu ngeri, saudara-saudaraku. Kenapa demikian? Bukan kami merendahkan, memang kapasitasnya itu ya berkutat di situ-situ saja. Dan kita semua sudah mendengarkan ya, sambil menangis-nangis ya, terus tangisannya itu isinya apa? Mengatakan dirinya al-fakir, tapi tidak pernah legowo, tidak pernah tawaduk, merasa dirinya itu paling hebat sendiri kan, mengatakan al-fakir. Jadi ungkapan-ungkapan hanya sebatas ungkapan saja, tanpa mengena di dalam hatinya, dengan alasan kami tidak bisa membela Habib sebagaimana Rasulullah SAW. Kami tidak bisa membela, akan tetapi kami tidak ridho, tidak rela ketika orang-orang yang memfitnah. Yang memfitnah itu siapa sih? Memfitnah Habib siapa? Itu masuk neraka katanya. Loh, yang memfitnah Habib itu siapa? Umat itu cuma bertanya, buktinya mana pengakuan kalian? Kan begitu kan? Kalau hanya ngaku-ngaku, anak kecil pun bisa. Akan tetapi ketika kelakuan-kelakuan mereka itu menyimpang dari norma-norma agama, menyimpang dari ajaran yang diajarkan baginda Nabi, terus kami ta'asuf fanatik buta percaya begitu saja. Bagaimana seorang Habib merebut istri orang seenak semaunya sendiri? Bagaimana seorang Habib dawir ke sana kemari, mengeksploitasi, ya kan? Bagaimana seorang Habib mabuk, puasa Ramadan tidak puasa, sholat tidak pernah sholat, ngakunya wali. Ini merusak umat. Bagaimana nasib generasi muda kita yang ikut mereka? Coba kita tengok generasi muda kita yang tadinya rajin ngaji di pondok pesantren, gara-gara kenal Habib keluar dari pondok pesantren. Banyak kasusnya. Anak-anak kita yang dulu rajin sekolah sampai kuliah, gara-gara kenal Habib keluar dari sekolahnya, bahkan didik. Justru kalian playing victim, memutarbalikkan fakta. Kaji Muhyiddin itu wah, berat ini orang ini. Ini jongos akut memang ini. Iya. Ya cuma penampilan glamornya saja yang pakai jubah kebesaran, terus pakai imamah kayak junjungannya, nangis-nangis menyebut dirinya al-fakir, tapi tidak pernah legowo, tidak pernah tawaduk. Isinya memutarbalikkan fakta, menuduh. Orang yang mengkritisi Habib dikatakan pembenci, ya kan? Neo PKI seperti itu yang tebar fitnah. Kita kan masih ingat ketika orang bertanya buktinya mana Habib, ente ngaku cucu Nabi, malah dikatakan kami ini pemecah belah umat, pemecah belah antara kiai dan gabaib. Ini kan fitnah. Padahal faktanya kami tidak pernah diajari seperti itu. Di PWILS pun tidak pernah diajari seperti itu. Akan tetapi 1000 penjelasan yang kami sampaikan, mereka tetap budek micek, tidak mau memperdulikan. Karena apa? Mereka mendapatkan informasi bahwa PWLS pemecah belah umat dari junjungannya. Ini loh yang kami khawatirkan ketika sumber itu datang dari mereka. Kamu tetap bodoh, kalian tetap bodoh.
otak kalian akan mandul menjadi inlander selamanya. Itu pasti, itu pasti. Ngeri kan? Ngeri. Nangis-nangis. Maksudnya nangisnya itu apa? Kami juga bingung ini. Kok ada itu? Memang kalau urusan drama ya, kaum Baklawi dan Jongosnya itu memang ahli. Nangis-nangis. Wah. Tapi ya sudahlah, memang ada istilah air mata buaya. Biarkan saja mereka nangis sampai nangis darah lah. Tapi faktanya mereka tidak mau sadar. Tugas kami adalah menyadarkan, memberikan edukasi. Biar saudara-saudara kami itu terbebas dari doktrin cengkraman kabut yang isinya dobel dan domol. Bahkan dari penelusuran teman-teman, sehari saja Kabib itu kalau tidak dobel, itu kepalanya itu bisa retak. Ini realita, ini fakta. Makanya yang paling cocok itu bukan Kabib Baklawi, tapi Dobolowi. Karena tukang dobel sih. Iya, bagaimana mungkin seorang mengaku cucu Nabi, padahal baginda Nabi itu Al-Amin, ya kan, bisa dipercaya. Hari ini ada orang yang ngaku cucu beliau, isinya dobel dan dobol. Terus ketemu pirang perkoro. Konsepnya bagaimana kalau istilah anak-anak sekarang kan begitu. Ini aduh susah sih ngomong dengan Jongos yang sudah akut, ya kan, memutar balikkan fakta, terus menangis dengan mengeluarkan air mata buaya biar orang simpatik. Kan selama ini seperti itu. Kabib sebenarnya persoalan polemik nasab itu persoalan yang sederhana menurut kami. Ketika umat ini sudah cerdas, tersadarkan, Kabib itu legowo, kan gitu kan? Masa seperti itu. Ya kalau masih memutarbalikkan fakta, terus mereka tidak mau legowo, maunya menang sendiri, padahal bukti sudah di depan mata bagaimana kelakuan mereka mendistorsi sejarah, semuanya diklaim, dia ciptakan, bahkan yang paling menyesakkan dada kita. Bagi pegiat media sosial tentu tahu lagu Marsyubanul Waton. Ini lagu kebanggaan kita semua. Di event-event kegiatan selalu kita nyanyikan. Hubbul Waton minal iman. Akan tetapi ketika kita ngunggah di media sosial, khususnya YouTube, pasti ada pelanggaran. Siapa yang mengklaim hak ciptakan? Siapa? Kaki Dul Qadir. Kurang ajar itu. Kita itu, aduh, dibodohi, betul-betul dibodohi. Ini waktunya kita bangkit, saudara-saudara. Sekalipun mereka itu menarasikan yang tidak-tidak, justru yang tukang tebar fitnah itu mereka. Iya, mereka itu golongan orang-orang yang tidak takut dosa. Ya karena cucu Nabi sih, mungkin itu tolak ukurnya, sehingga prioritas masuk surga sekalipun tebar fitnah, mengatakan kami PKI, anak cucu Dajjal, pemecah belah umat. Nah, mereka nggak takut dosa. Kalau kami diajarkan takut dosa gitu. Mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudaraku.